Manmaruba kemudian membalas dendam pada Iku dan Isu karena mereka berdua berkhianat kepada Jakanja. Manmaruba mendatangi mereka di tempat mereka bekerja. Pertarungan pun tak terelakkan sehingga mau tidak mau kedua ninja Ikazuchi harus bertarung dengan Manmaruba. Dari pertarungan itu Manmaruba menang secara mudah. Manmaruba pun pergi setelah puas membuat mereka sengsara. Namun tujuan Manmaruba sebenarnya adalah untuk memberikan mereka berdua sebuah segel kalajengking, yang mana segel itu akan aktif dan akan membunuh mereka secara perlahan. Manmaruba kemudian kembali ke markas Centipede. Sekembalinya ke markas, ia merasakan keberadaan tombak ke-6. Tiba-tiba muncullah sebuah kotak hadiah yang diperuntukkan kepada para tombak. Hadiah itu dari tombak ke-6 yang akan datang, namun ternyata itu hanyalah sebuah prank semata, kejahilan dari tombak ke-6. Tombak ke-6 itu bernama Satarakura. Satarakura pun pergi bersenang-senang untuk menemui para ninja. Namun kekonyolannya membuat para ninja tidak terlalu waspada. Akibatnya mereka dengan mudah dikurung oleh Satarakura di dalam kotak. Satarakura kemudian membuat sebuah permainan dengan mereka, dan mereka diharuskan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dari Satarakura. Jika tidak bisa menjawab, mereka akan terjebur ke dalam lahar yang berada di bawah kotak tersebut. Namun mereka salah terus dalam menjawab sehingga lantai semakin terbuka lebar. Mereka harus berjuang untuk menjawab soal yang diberikan kepada Satarakura. Namun mereka lebih memilih berubah dan menghancurkan kotak tersebut dengan cara bekerja sama. Satarakura pun dikepung oleh para ninja. Namun Satarakura berhasil kabur dari kepungan mereka. Setelah itu Oboro menyuruh mereka untuk ke markas dengan Iko dan Isu juga. Di sana Oboro menyadari bahwa terdapat segel kalajengking di tubuh mereka. Namun tak lama kemudian muncullah Jakanja, dan mereka kemudian disibukkan dengan kemunculan Jakanja bernama Jinkiron. Mereka berlima kemudian memanggil shinobi mesin mereka, namun sayangnya mereka kalah secara telak. Di ambang keputusasaan muncullah titik harapan. Bala bantuan secara tiba-tiba muncul. Beberapa kendaraan tempur udara menyerang Jinkiron. Orang itu adalah Shurikenger yang membantu Harikenger dan Gourenger. Shurikenger pun merubah shinobi mesin menjadi Tenkujin, hingga akhirnya Jinkiron berhasil dikalahkan. Shurikenger pun mendatangi mereka semua setelah mengalahkan Jinkiron. Shurikenger pun secara tiba-tiba menyerang mereka semua dengan cara membekukan mereka semua. Namun ia berniat baik karena tujuannya adalah untuk mengeluarkan kalajengking dari tubuh mereka. Shurikenger pun pergi begitu saja setelah menolong mereka. Melihat datangnya musuh baru, pihak Jakanja kemudian memanggil pasukan Jakanja bernama Kira Kolonye. Kolonye kemudian muncul untuk membuat kerusuhan di kota. Hal itu diketahui para Harikenger dan Gourenger. Mereka pun berubah dan mulai menyerang Kolonye. Namun Megarapa dipanggil untuk menghambat para ninja. Kekuatan dari Kolonye membuat mereka waspada karena kekuatannya mampu membuat makhluk hidup menjadi parfum, dan imbasnya terjadi pada Nanami dan Kouta. Tak lama kemudian muncullah seseorang yang mengaku sebagai detektif. Detektif itu muncul dan beraksi dengan bela dirinya melawan Megarapa. Hal itu membuat Yusuke, Iko, dan Isu bengong melihat bela dirinya. Dengan kecerdikannya, detektif itu memasang pelacak sebelum Kolonye pergi. Mereka pun mengikuti radar untuk melacak keberadaan Kolonye, hingga pada akhirnya mereka menemukan Kolonye. Detektif hebat itu kemudian menunjukkan bola yang mampu merubah dirinya menjadi Shurikenger. Hal itu membuat mereka semua terkejut. Yusuke pun kemudian mencari keberadaan Nanami dan Kouta selagi Kolonye dihambat oleh Shurikenger dan Gourenger. Parfum itu akhirnya berhasil mengeluarkan makhluk hidup setelah diambil oleh Yusuke. Namun untuk Nanami dan Kouta masih dipegang oleh Kolonye. Namun keahlian dari Shurikenger mampu membuat Kolonye tak berdaya. Serangan bertubi-tubi darinya membuat Kolonye menjadi ciut. Hingga akhirnya Kolonye berhasil dikalahkan, begitu juga dengan Nanami dan Kouta yang kembali. Namun Wendino mengeluarkan sebuah alat untuk membuat Kolonye menjadi raksasa. Namun tetap saja kekuatan dari Tenkujin yang dipanggil Shurikenger jauh di atasnya. Tak ingin diam saja, Hariken membantu Shurikenger dengan memanggil shinobi mesin. Kerjasama apik mereka mampu membuat Kolonye kalah. Yusuke, Nanami, dan Kouta kemudian mengucapkan terima kasih pada detektif itu yang merupakan Shurikenger. Namun secara mengejutkan, detektif yang asli muncul. Mereka bertiga terkejut dengan keberadaan kedua detektif itu. Shurikenger kemudian menjelaskan bahwa dirinya bisa merubah wajah sesuka hatinya, yang mana itu merupakan bagian dari kekuatan ninja. Selain itu juga, mereka bekerja sama untuk melawan salah satu Jakanja yang membuat kerusuhan di kota. Dengan menggabungkan kekuatan Senpujin dan Tenkujin, mampu mengalahkan Jakanja tersebut dengan mudah.
Kemudian mereka juga menggabungkan shinobi mesin mereka menjadi satu, Gourejin dan Tenkujin, untuk mengalahkan salah satu Jakanja juga. Hal itu membuat mereka lebih kuat dalam pertarungan jarak jauh. Namun masalah terjadi pada kubu ninja, yang mana pihak Jakanja yakni Manmaruba telah menanamkan telur kalajengking pada Iko, sehingga dirinya dalam bahaya. Iko mendatangi seorang ahli ninja bernama Ramon. Ternyata Iko meminta tolong pada Ramon untuk melepaskan rasa sakit yang berada di dalam tubuhnya akibat efek dari telur kalajengking. Isu yang mengikuti Iko kemudian marah kepada Iko karena selama ini Iko merahasiakan rasa sakitnya itu. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh kedatangan Manmaruba bersama Megarapa. Manmaruba kemudian beritahu kepada mereka semua bahwa rasa sakit yang diterima oleh Iko merupakan perbuatan dari Manmaruba. Ramon kemudian menyuruh Isu untuk membawa Iko pergi, sedangkan Ramon berusaha mengalihkan perhatian mereka, para Jakanja. Namun sayang Ramon berhasil dikalahkan oleh Manmaruba. Manmaruba pun akhirnya berhasil menemukan mereka berdua, yaitu Iko dan Isu. Manmaruba kemudian mengeluarkan sebuah aura untuk mempercepat pertumbuhan telur pada perut Iko. Tak lama kemudian datanglah Shurikenzer yang menyamar menjadi Ramon untuk mengalahkan Manmaruba dan Megarapa. Manmaruba membatasi bahwa Iko akan mati pada bulan purnama. Tauzan merasakan benda misterius ninja Ogi akan lahir, oleh karenanya ia memerintahkan para tombak untuk mengalahkan para ninja, sedangkan Iko sedang menunggu bahwa dirinya akan tiada karena tak lama lagi bulan purnama akan muncul. Satarakura kemudian memanggil bawahannya untuk menyerang para warga. Tak tinggal diam, para ninja datang dan melawannya, namun para Jakanja tersebut sangat cepat membuat mereka kewalahan. Di samping itu, Tauzan juga memerintahkan para tombak untuk ikut melawan para ninja. Tauzan sendiri juga memprediksi bahwa sebentar lagi dunia ini akan hancur. Para tombak kemudian mendatangi para ninja. Mereka pun melawan musuh masing-masing. Namun untuk Iko tubuhnya terganggu sehingga ia merasakan rasa sakit. Iko pun pergi dan kabur bersembunyi karena dirinya tahu akan lenyap. Para ninja pun buyar ketika Iko pergi. Beruntung para ninja berhasil kabur untuk mengejar Iko yang akan pergi ke lembah Ikazuchi, dikarenakan tubuhnya sebentar lagi akan lenyap. Akan tetapi Manmaruba berhasil mengikuti Iko. Para ninja pun membagi tugas untuk menolong Iko dan melawan para Jakanja serigala yang membuat onar di kota. Sedangkan Iko berhasil dilumpuhkan oleh Manmaruba berkat kalajengkingnya. Tak lama kemudian datanglah Yusuke untuk menolong Iko. Beruntungnya Yusuke berhasil mengalahkan Manmaruba berkat latihan bersama Iko. Namun kalajengking yang berada di tubuh Iko berhasil tumbuh. Manmaruba pun menghilang karena senang melihat Kabuto Ranger akan lenyap. Tiba-tiba langit mengeluarkan sebuah bintang jatuh. Hal ini menjadikan pertanda bahwa aura kejahatan yang semakin meluas. Hal itu juga membuat para ninja sangat was-was karena ancaman berikutnya yang akan datang. Iko pun akhirnya dirawat di rumah sakit, sedangkan para ninja yang lainnya pergi ke kota untuk mengalahkan para Jakanja yang membuat rusuh di kota. Satu persatu Jakanja berhasil mereka kalahkan berkat kerjasama apik mereka. Saat Iko tersadar, dirinya secara tiba-tiba dalam keadaan prima. Dia kemudian melihat Yusuke terbaring lemah di sampingnya. Ternyata itu merupakan pengorbanan dari Yusuke untuk Iko. Hal ini juga membahayakan Yusuke, namun sebagai gantinya Iko menjadi sehat. Sekembalinya dari pertarungan melawan Jakanja, para ninja dibuat sedih dengan keadaan Yusuke. Namun tiba-tiba Yusuke terbangun sadar kembali. Yusuke bisa selamat karena telah mencuri penawarnya di saat ia berduel dengan Manmaruba, sehingga ia terselamatkan ketika kalajengkingnya dipindah ke dalam dirinya. Namun tiba-tiba muncullah siluman Jakanja raksasa. Mereka pun akhirnya menuju keluar dan bertarung kembali. Shinobi mesin mereka panggil. Mereka pun menggabungkan kekuatan mereka berdua menjadi satu. Namun kekuatan dari siluman serigala itu mampu membuat kesulitan para ninja. Beruntung berkat kecerobohan dari Satarakura membuat siluman tersebut menyusut. Shurikenzer kemudian menghampiri mereka semua bahwa dirinya bermaksud akan mengaktifkan Mecha Shinobi. Mecha Shinobi adalah sebuah alat mesin tempur yang lebih kuat dari Shinobi mesin. Namun sebagai pengorbanannya harus membutuhkan Shinobi Medal untuk mengaktifkan Mecha Shinobi. Tanpa Shinobi Medal, mereka tidak bisa menjadi Shinobi Chain. Namun berkat kepercayaan mereka pada Shurikenzer, mereka kemudian menyerahkan Shinobi Medal mereka. Tak lama kemudian, siluman itu kembali muncul, sehingga para ninja mengendalikan Shinobi mesin tanpa Shinobi Suit. Sedangkan Shurikenzer berhasil menemukan tempat untuk mengaktifkan Karakuri Mecha. Ia menemukan sebuah benda berupa gitar. Gitar itu merupakan sebuah kendali untuk menjalankan sebuah mesin super besar.
Dengan munculnya di tengah kota, revolver mamut nama dari Karakuri Mecha itu membuat Touzan semakin emosi. Para ninja pun mendapatkan shinobi medal kembali sehingga mereka bisa bersatu. Dengan adanya revolver mamut, mampu mengeluarkan berbagai Karakuri Ball. Alhasil pada akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan siluman tersebut. Setelah selesainya mengalahkan siluman itu, Iko bertemu dengan Manmaruba di sebuah pantai. Manmaruba pun berduel dengan Iko, namun dengan mudah Manmaruba berhasil dikalahkan oleh Iko dengan teknik yang sama dengan Yusuke. Manmaruba pun lenyap sesuai ramalan tentang dirinya, karena dia sendiri adalah peramal terbaik di seluruh planet.